Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, senang sekali kembali bisa menjumpai Anda dalam satu sharing kebenaran firman Tuhan. Biarlah kasih-Nya Tuhan, terang-Nya Tuhan, menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Hidup kita, hidup yang diberkati oleh Tuhan. Salam sehat, salam damai sejahtera. Saat ini saya mengajak kita sharing dan membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-7, ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-12. Kitab Kejadian pasal ke-7 ayat ke-9 sampai ayatnya yang ke-12, demikianlah firman Tuhan. Inilah wirayat Nuh. Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang anak laki-laki yang bernama Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguh rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Yang dikatakan berbahagialah setiap kita yang hari ini bersama-sama mengarahkan hati, pikiran, hidup kita, menyendengkan telinga kita untuk diajar, dibimbing oleh kebenaran firman Tuhan. Tanpa kebenaran firman Tuhan, hidup kita, kerohanian kita akan menjadi kerohanian yang gersang, akan menjadi kerohanian yang kerdil, akan menjadi kerohanian yang kering, dan pada akhirnya menjadi kerohanian yang mati. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap waktu, setiap saat, setiap detik, hidup kita, kerohanian kita membutuhkan aliran-alirannya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita melalui kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita hidup di dunia yang serba berkembang. Saat ini kita hidup di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin pesat dalam perkembangannya. Nah, sudahkah kita mempersiapkan hidup kita, kerohanian kita, pribadi kita untuk hidup di tengah-tengah dunia yang serba berkembang ini? Nah, kalau kita hanya diam di tempat dan duduk di tempat dan kita tidak sadar, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka kita akan dibawa arus kemajuan dunia ini. Maka kita akan ditenggelamkan oleh dalamnya perkembangan dunia ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca, kita kembali diingatkan, kita kembali disapa, ditegur, dibimbing, diajar oleh kebenaran firman Tuhan melalui satu tokoh, melalui satu pribadi yang menjadi pribadi keteladanan di dalam kekristenan kita, di dalam iman dan percaya kita, yaitu Nuh. Firman Tuhan mencatat Nuh adalah orang yang benar. Nuh adalah orang yang tidak bercela. Nuh adalah orang yang hidup bergaul dengan Allah. Di tengah-tengah pesatnya perkembangan manusia pada waktu itu, Alkitab mencatat manusia semakin hari semakin banyak. Manusia semakin hari semakin berkembang memenuhi bumi. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, semakin pesatnya perkembangan kehidupan manusia, semakin banyak pula kejahatan, semakin banyak pula kekerasan, semakin banyak pula orang yang tidak mau tahu dengan Sang Penciptanya.
Dan di momen ini pula kita diingatkan bersama-sama untuk kita sadar, untuk kita waspada, berjaga-jaga, mempersiapkan hidup kita. Jangan sampai hidup kita adalah hidup yang terlena oleh perkembangan-perkembangan dunia ini. Jangan sampai hidup kita hidup yang diombang-ambing oleh perkembangan-perkembangan kemajuan dunia ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan mencatat, Allah menilik dari tempat ketinggiannya kehidupan manusia, perilaku manusia, tabiat manusia, tindak tanduk manusia yang ada di bawah kolong langit ini di zaman Nuh. Begitu banyak umat manusia di bawah kolong langit, tetapi begitu banyak kejahatan-kejahatan, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan yang dilakukan oleh manusia di zaman Nuh. Sehingga itu memilukan hati Allah. Sehingga itu membuat penyesalan yang terdalam di hati Allah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi, saat ini kita dimanjakan dengan zamannya anugerah, zamannya perkembangan, di mana 2000 tahun yang lalu Allah telah mati, Allah telah lahir dan mati, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, memberikan kelegaan, memberikan kemerdekaan. Seharusnya kita sebagai umat manusia, kita sadar, kita telah dibebaskan, kita telah dimerdekakan dari belenggu dosa, kita telah ditebus dari setiap pelanggaran yang kita lakukan, dari akibat, dari dampak pelanggaran dosa yang kita lakukan. Seharusnya kita bersyukur, saudara. Nah, hari ini saya mengajak kita bersyukur. Bersyukur dan bersyukur dalam hidup. Itu rahasia yang sejati dalam hidup. Ketika mendapati masalah, ketika mendapati pergumulan, ketika mendapati tantangan, kita harus bersyukur. Ketika hidup kita berkelimpahan, ketika hidup kita berkecukupan, ketika hidup kita diberkati, ketika hidup kita serba ada, selalu dan selalu kita bersyukur. Saudara, bersyukur. Karena tidak ada yang dapat kita lakukan dalam hidup ini selain kita bersyukur di hadapan Allah. Dengan bersyukur, saudaraku, kita bisa ingat Sang Pencipta kita. Dengan bersyukur kita bisa sadar bahwa kita mempunyai Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Allah menilik dari tempat ketinggiannya kehidupan manusia, tetapi sungguh memilukan, saudaraku, kehidupan manusia pada waktu itu, kehidupan yang rusak, perilaku yang rusak, tabiat yang rusak, pola pikir yang rusak, pekerjaan yang rusak, saudara. Pergaulan yang rusak, yang membawa kepada dosa. Dan dosa membawa kepada kehancuran dan kebinasaan. Dosa membuat Allah tidak menyayangi akan ciptaannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini sekali lagi saya mengajak kita bersama-sama bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang hidup. Di tengah-tengah perkembangan dunia ini, media sosial, teknologi, di tengah-tengah perkembangan zaman ini, kita tetap sadar kita mempunyai Tuhan, Sang Penilik bumi ini. Tuhan yang penuh kuasa. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya teringat ketika Tuhan memberikan satu pesan kepada Nuh. Nuh, engkau adalah pribadi yang hidup saleh,
yang hidup tidak bercelah, yang hidup terus bergaul dengan Allah. Sehingga Allah memberikan satu pesan kepada Nuh, buatkan batra, karena sebentar lagi saya akan membumi hanguskan, meluluh lantakkan, melenyapkan yang ada di bawah kolong langit ini dengan air bah. Tetapi disinilah melihat kesalehan Nuh. Dia mengerti akan suara Tuhan. Dia tahu akan suara Tuhan dan dia lakukan. Yuk hari ini kita mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Menjadi pemberita-pemberita Injil. Amanat agung Tuhan Yesus Kristus itu di dalam kitab Matius pasal yang ke-28 harus diberitakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, anak, istri, menantu, orang tua, cucu, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Supaya apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Supaya mereka hidup diselamatkan, supaya mereka menerima Injil itu dan mereka memiliki surga yang permai. Saat ini Tuhan berikan satu tugas yang istimewa kepada kami. Berapa bulan yang lalu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan izinkan untuk kami membuka sebuah perintisan gereja, yaitu gereja organisasi GBI. Dan puji nama Tuhan sampai saat ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan izinkan, Tuhan percayakan jiwa-jiwa untuk kami bina, untuk kami bimbing, untuk kami bawa kepada Tuhan. Satu harapan kami mereka menjadi pribadi-pribadi yang militan. Doakan, saat ini kami sedang akan membangun sebuah gereja. Kami membutuhkan biaya yang sangat besar. Tetapi satu hal yang kami percaya, Tuhan yang lebih besar, Tuhan yang lebih berkuasa di atas setiap apa yang kami kerjakan. Ketika Tuhan percayakan untuk kami buka gereja, maka Tuhan pula yang akan berkarya. Siapakah Pendeta Sunario ini? Pendeta Sunario tidak memiliki apa-apa, harta kekayaan, uang tidak punya. Tetapi Tuhan yang kami punya, Tuhan yang lebih besar. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diajarkan, diingatkan bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar, Tuhan yang lebih peduli, Tuhan yang lebih sayang, Tuhan yang lebih mencintai setiap kehidupan kita, Tuhan yang tidak menginginkan kita binasa, dan Tuhan yang tidak membiarkan kita hidup di dalam dosa, tetapi Tuhan ingin kita hidup berkenan kepada Dia dan hidup bergaul dengan Dia dan hidup diselamatkan dan hidup diberkati. Berikan kemuliaan bagi Kristus Yesus. Saya yakin dan percaya setiap kita mau hidup diberkati. Saya yakin dan percaya setiap kita yang ada di bawah kolong langit ini hidup mau diberkati. Amin. Tapi satu kuncinya, hidup saleh, hidup benar, hiduplah bergaul dengan Allah. Ketika kita mau diberkati oleh Tuhan, ketika hidup kita mau diberkati, usaha kita mau diberkati, rumah tangga kita mau diberkati, tetapi kita hidup dengan tidak mau tahu dengan Sang Pencipta kita, kita terus bergaul dengan dosa, melakukan dosa, akrab dengan dosa, intim dengan dosa, bagaimana kita mau hidup diberkati? Bagaimana kita mau mengerti akan suara Tuhan? Bagaimana kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan? No. Tetapi ketika kita hidup saleh, hidup benar, hidup bergaul dengan Allah, otomatis Allah lah yang berkarya, yang menurunkan berkatnya kepada
kita. Amin. Tuhanlah yang menurunkan berkat-Nya di dalam setiap usaha kita. Kita hanya bisa melakukan. Kita hanya bisa mengerjakan. Tetapi Tuhanlah sumber berkat. Ya. Biarlah hidup kita hidup yang diberkati. Biarlah hidup kita hidup yang saleh. Hidup yang benar. Hidup yang bergaul dengan Allah. Sehingga ketika Allah menilik dari tempat ketinggiannya. Dan menilik hidup kita. Hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup yang meninggikan Tuhan. Hidup yang terus mengucap syukur atas kasih anugerah yang Tuhan berikan kepada kita pribadi. Lepas pribadi. Sebagai ayat penutup untuk kita renungkan di kesempatan hari yang berbahagia ini. Yaitu dalam pasal yang ke-7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam batra itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang sejaman ini. Ya. Orang yang hidup benar, orang yang hidup saleh adalah orang yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang yang dituntun, dipelihara, disertai, dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Biarlah damainya Tuhan, terangnya Tuhan menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Segala hormat, pujian dan syukur kami naikkan kepadamu, Allah sumber damai sejahtera, sumber kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah terang Tuhan, kasih-Nya Tuhan menjadi bagian di dalam pribadi lepas pribadi kami. Bapa berdoa secara khusus buat saudara-saudara, saudara-saudari yang menyaksikan channel YouTube ini Tuhan. Mari Bapa di sorga, Engkau mengubah, membentuk, menjamah setiap pribadi kami. Untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang tangguh, yang militan di hadapan-Mu. Berkati kami semua, berkati channel ini, berkati rumah tangga, keluarga, pribadi, usaha, pekerjaan, bisnis kami, diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita.